Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sakit hati dengan mantan kekasih, seorang pria di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan menyebarluaskan video asusila melalui pesan singkat dan media sosial. Kamera etle diaktifkan, ratusan pengendara motor di Batu Raja, Ogan Komering Ulu terekam melanggar peraturan lalu lintas. Nikmati sejuknya udara di wisata Candi Bumi Ayu sambil belajar sejarah. Sejumlah massa dari penggiat anti korupsi berunjuk rasa di depan Gedung Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Mereka mempertanyakan tindak lanjut dari kasus dugaan korupsi yang telah dilaporkan. Senin siang, kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan di Palembang didatangi oleh sejumlah massa dari Badan Penelitian Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawasan Anggaran Republik Indonesia. Mereka datang untuk mempertanyakan tindak lanjut dari kasus korupsi yang telah mereka laporkan. Pasalnya sejauh ini belum ada laporan yang ditindaklanjuti oleh pihak Kejaksaan Tinggi dan terkesan laporan tersebut jalan di tempat. Para penggiat anti korupsi ini mengaku telah melaporkan beberapa kasus dugaan korupsi di Sumatera Selatan sejak tahun 2021 lalu. Namun sayangnya sebagai pelapor, mereka tidak mendapatkan informasi tentang perkembangan dari kasus tersebut. Padahal kasus dugaan korupsi yang mereka laporkan berjumlah 500 laporan. Tindak lanjutnya yang kami tahu bahwasannya yang dinas-dinas yang sudah kami laporan banyak yang ngobrol kepada kami bahwasannya sudah diperiksa oleh KCC Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Tetapi kami sebagai pelapor, ini khususnya BPI, PST, dan Kemaki dan Sira, tidak sama sekali mendapatkan laporan dari KCC jawaban tindak lanjutnya. Bagaimana laporan-laporan kami di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Untuk 2022, Sira saja 83 laporan tidak tahu sampai kemana laporan tersebut. Ditelaah atau dikembalikan di Kejari atau di mana pun tidak ada sama sekali pemberitaan. Pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan berjanji akan segera menindaklanjuti laporan dugaan korupsi dari masyarakat. Ini karena adanya kekosongan Kasipenkum ya sebenarnya. Semoga dengan adanya Kasipenkum yang baru ini saya bisa memberikan fasilitator atau menjadi jembatan dengan antara rekan-rekan wartawan serta LSM ke depannya nanti. Massa yang sempat mengancam akan bertahan di gedung Kejati Sumsel ini akhirnya membubarkan diri dengan tertib. Didi Irwansyah melaporkan dari Palembang. Pembangunan gedung RSUD Pali di Kabupaten Pali belum juga selesai. Bahkan proyek pengerjaan rumah sakit milik pemerintah ini terhenti. Padahal nilai proyek pembangunan RSUD Pali menelan anggaran daerah sebanyak 87 miliar rupiah. 5 tahun sudah, pembangunan gedung RSUD Kabupaten Pali yang berlokasi di Kelurahan Handayani Mulia, Kecamatan Talang Ubi, belum juga rampung. Hal itu tentu mengundang pertanyaan warga, mengapa rumah sakit milik pemerintah yang dibangun menggunakan APBD tahun 2018 tidak kunjung beroperasi. Padahal proyek pembangunan RSUD Pali menelan biaya 87 miliar rupiah. Pemerintah membantah jika proyek pembangunan Pali dihentikan. Mereka memastikan pengerjaan proyek tersebut dikerjakan secara bertahap. Karena keterbatasan anggaran, proyek pembangunan ini pun terhambat. Tahap pertama dengan 2 kali anggaran di induk dan di perubahan. 2019 di induk 48 miliar, itu pekerjaan struktur gedung utama, kemudian instalasi listrik. Untuk di tahap kedua di perubahan 7,6 miliar, itu pemasangan dinding, plafon dan lain sebagainya. Kemudian di tahun 2020 19 miliar, di tahun 2021 7 miliar. Kemudian di tahun 2022 kita anggarkan lagi di APBD sebanyak 20 miliar untuk pekerjaan gedung. Sejauh ini pembangunan RSUD Kabupaten Pali telah mencapai 50%.
Pemerintah Kabupaten Pali memperkirakan pembangunan ini akan menelan biaya sebesar 150 miliar rupiah. Rencananya proyek ini akan kembali dilanjutkan pada pertengahan tahun 2023. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Pali. Sebuah desa di Kabupaten Pali sudah puluhan tahun tak pernah tersentuh pembangunan. Akses jalan rusak dan belum ada pasokan listrik di desa ini. Padahal desa Semangus masih dalam lingkup Kecamatan Talang Ubi yang merupakan ibu kota Kabupaten Pali. Kondisi desa Semangus, Kabupaten Pali sangat memprihatinkan. Satu-satunya akses jalan yang sering digunakan warga menuju ibu kota kabupaten rusak parah dan nyaris tidak pernah tersentuh pembangunan. Selama 10 tahun, desa Semangus tidak pernah mendapat pasokan listrik, apalagi sinyal ponsel maupun internet. Warga desa Semangus selama ini hanya mengandalkan penerangan listrik menggunakan panel mesin tenaga surya dan genset. Namun bagi mereka yang tidak memiliki uang, mereka terpaksa menggunakan obor. Ironinya desa Semangus masih dalam lingkup wilayah Kecamatan Talang Ubi yang merupakan ibu kota Kabupaten Pali. Seperti jalan, PLN, itu yang belum terrealisasi. Untuk komunikasi? Komunikasi itu kan. Sinyal nggak ada ya? Sinyal nggak ada. Berarti jalan ini belum pernah dibangun, dicorak di aspal, Pak? Belum, Pak. Sejak kapan, Pak? Sejak Bapak tinggal di Ya sini? sejak saya tinggal di sini, Pak. Gitu, Pak. Sementara ini kan ada bangunan dikit-dikit itu dari dana desa. Warga desa Semangus sangat mendambakan kehadiran aliran listrik sebagai penerangan. Untuk itu, warga hanya bisa berharap kepada pemerintah setempat agar mereka dapat memperjuangkan nasib warga untuk mendapatkan kehidupan yang sama seperti desa-desa lain yang ada di Kabupaten Pali. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Pali. Kawasan wisata Komplek Candi Bumi Ayu di Kabupaten Pali kini menjadi destinasi wisata favorit. Karena selain suasananya yang alami dan indah, di kawasan tersebut terdapat gedung koleksi benda-benda bersejarah. Sejuk, indah, dan asri, itulah yang dirasakan pengunjung saat menginjakan kaki di Komplek Wisata Candi Bumi Ayu, Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Pali. Tak heran jika Candi Bumi Ayu menjadi salah satu wisata yang digemari. Berada di kawasan ini terasa menyenangkan, karena selain banyak pepohonan, para pengunjung juga bisa bersantai bersama keluarga sambil melihat danau. Bahkan untuk menikmati sejuknya udara di sini, pengunjung tidak dipungut biaya, alias gratis. Selain di sini dekat dengan rumah, terus di sini tuh gratis. Terus banyak tempat untuk piknik-piknik cak itu. Kelebihannya mungkin lebih halamannya dingin, luas, nyaman. Tidak hanya keindahan alamnya, di kawasan wisata Candi Bumi Ayu, pengunjung juga bisa melihat koleksi benda-benda bersejarah yang ditemukan di sekitar lokasi Candi Bumi Ayu. Seperti arca Agastya, arca Siwa Mahadewa, arca Nandi, dan masih banyak lagi artefak lainnya. Meski banyak nilai sejarah, namun sayangnya belum banyak pengunjung yang datang ke sini. Per hari itu bisa paling banyak lah 20-an. 20 orang. Iya, Itu orang dari mana aja, Bu? Dari daerah sini sih. Kalau belum ada Dari luar. dari luar, cuma daerah-daerah sini. Candi Bumi Ayu adalah salah satu situs peninggalan agama Hindu yang diperkirakan dibangun pada tahun 897 Masehi. Sebelum ditemukan oleh seorang ilmuwan asal Belanda bernama A.J. Knap di tahun 1902, candi ini sempat tertimbun selama ratusan tahun. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Pali. Laporan tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Tabita Putri berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.